Masih bersama dengan Pak Du Tutorial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana teman-teman para pejuang P3K? Dakdikduk rasanya. Mudah-mudahan saya doakan diterima P3K. Saya akan mencoba menjelaskan peraturan dari Kemenpan RB yang terbaru. Kemenpan RB yang terbaru itu adalah penyesuaian nilai passing grade terbaru. Intinya ya, ini langsung intinya karena begitu panjang kita butuh analisa yang tajam, dan nanti juga kita diskusi. Silakan komen yang banyak sekali di YouTube Pak Du Tutorial, mudah-mudahan yang komen diterima. Nilai passing grade terbaru ada tiga kategori. Kategori yang pertama nilai ambang batasnya sebagaimana dalam permen yang lama, yaitu nomor 1127 tahun 2021. Contohnya untuk PGSD itu nilai ambang batasnya adalah 320, kemudian untuk PAI 325 dan seterusnya. Kemudian untuk kategori 2 itu khususon untuk Bapak Ibu guru honorer yang usianya minimal 50 tahun. Ada penyesuaian passing grade. Yang pertama untuk kompetensi manajerial dan sosiokultural itu adalah 110. Kemudian untuk wawancara itu adalah 20. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana dengan teknisnya? Kalau kita lihat permennya itu tanda strip ya. Ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, khusus Bapak Ibu guru honorer yang berusia minimal 50 tahun, passing grade-nya tidak ada. Artinya kompetensi teknis dianggap lulus. Itu adalah analisa saya yang pertama. Yang kedua, teknis tetap menyesuaikan. Teknis tetap yang lama passing grade-nya. Alasannya adalah dulu itu kan sudah ditambah untuk guru honorer itu 10% lagi ya. Di samping 15% itu masih ada tambahan 10%. 25% masih ditambah 10% lagi. Jadi alasannya seperti itu. Secara pribadi saya sekali lagi ini hanya sebagai opini dan mudah-mudahan benar. Khusus untuk 50 tahun ke atas itu passing grade kompetensi teknis adalah 0. Artinya berapapun nilainya teknis maka dianggap lulus untuk teknis. Adapun untuk manajerial dan sosiokultural itu adalah 110, wawancara adalah 20. Kemudian yang kategori 3, 130 untuk kompetensi manajerial dan sosiokultural, 24 untuk wawancara. Kemudian teknis secara umum turun 10 soal atau 50 poin. Sekali lagi turun 10 soal atau 50 poin. Sebagai contoh misalnya PGSD yang saya katakan tadi adalah 320 passing grade-nya ya. Dulu sesuai per Kemenpan RB nomor 1127 tahun 2021. Nah, kalau turun 10 soal atau 50 poin berarti tinggal dikurangi 50. 320 dikurangi 50 berarti 270. Itu untuk PGSD. Adapun yang lain ya menyesuaikan. Jadi kebanyakan itu adalah turun 10 soal atau 50 poin. Nah, bagaimana teknis kelulusannya? Oke, kita lihat. Kelulusannya bagaimana? Coba kita amati. Kelulusan akhir pada seleksi kompetensi 1, seleksi kompetensi 2, dan seleksi kompetensi 3 diberlakukan secara berurutan dengan ketentuan sebagai berikut. A. Terhadap seluruh peserta diperlakukan nilai ambang batas kategori 1 dan berperingkat terbaik. Jadi ini untuk mengamankan yang sudah diterima kemarin yang ditunda. Jadi yang kemarin diterima dan di atas passing grade yakinlah pasti lulus, itu diselamatkan dengan poin A ini.
Jika setelah huruf A itu diberlakukan masih terdapat alokasi kebutuhan yang belum terpenuhi, maka terhadap peserta yang memenuhi ketentuan diktum ke-6 diberlakukan nilai ambang batas kategori 2 dan berperingkat terbaik. Maksudnya bagaimana? Misalnya, di dalam sekolah itu, di dalam suatu sekolah, itu tidak ada yang lulus. Atau katakanlah satu PGSD, lowongannya 1 misalnya. Ternyata tidak lulus karena passing grade-nya kurang. Maka passing grade-nya disesuaikan dengan kategori 2. Tapi ternyata kalau memang itu tidak ada kategori 2, artinya tidak ada guru honorer yang usianya di atas 50 tahun, maka kategori 2 untuk di sekolah itu tidak berlaku. Bisa dipahami? Ini opini saya seperti itu. Sekali lagi, ini opini saya. Nah, kalau misalnya tidak ada, lalu bagaimana, Pak? Nah, baru ini. Jika setelah huruf B diberlakukan masih terdapat alokasi kebutuhan yang belum terpenuhi, maka terhadap seluruh peserta diberlakukan nilai ambang batas kategori 3 dan berperingkat terbaik. Artinya Bapak Ibu guru tadi yang yang pertama tidak lulus, itu poinnya ditambah atau passing grade-nya diturunkan 50 poin. Kalau masih tidak lulus lagi, apa boleh buat? Kalau memang tidak bisa lulus, maka harus ikut tahap yang kedua. Nah, sekarang ada sebuah pertanyaan penting misalnya. Bagaimana dengan nilai afirmasi yang lama? Menurut pendapat saya, sekali lagi, menurut pendapat saya, nilai afirmasi yang lama itu masih berlaku, yaitu yang usianya 35 plus, ya, 35 plus, kemudian yang K2 ya, honorer K2 itu masih berlaku. Jadi jangan khawatir Bapak Ibu. Sekali lagi ini menurut saya. Demikian Bapak Ibu penjelasan singkat tentang peraturan pemerintah Kemenpan RB yang terbaru. Jangan lupa like, subscribe, and share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.